Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisi-kisi mata pelajaran PPKN untuk panduan belajar besok pagi. Kisi-kisi ini hanya mengingat kembali tentang apa yang sudah kita pelajari di sekolah. Jadi untuk memperjelas lagi, silakan kalian buka buku tema 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih. Lambang Garuda Pancasila merupakan lambang negara yang terdiri atas kumpulan lambang-lambang yang memiliki arti dan makna tersurat maupun tersirat. Jadi dalam burung Garuda itu memiliki banyak sekali makna yang semuanya memiliki arti dan maknanya tersendiri. Misalnya sebagai contoh, pada cengkraman kaki burung Garuda terdapat tulisan atau pita putih yang bertuliskan seloka yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, slogan ini yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan sebagainya. Kemudian pada burung Garuda juga memiliki perisai. Nah, perisai ini merupakan lambang perjuangan dan perlindungan karena perisai sering dibawa ke medan perang oleh para prajurit untuk melindungi diri dari serangan musuh. Pada perisai pada burung Garuda itu terdapat 5 ruang yang masing-masing melambangkan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Pada ruang pertama terdapat gambar bintang yang menjadi simbol sila pertama. Bunyi sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang pada simbol sila pertama menggambarkan sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Nah, sila pertama ini sebagai contoh pengamalan yang mencerminkan sila pertama itu ada 1, kita selalu bersyukur. Kemudian menjalankan perintah dari Tuhan. Kita sebagai seorang muslim atau sebagai orang yang beriman, kita wajib melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Misalnya menjalankan sholat 5 waktu, kemudian menjalankan ibadah puasa, berbakti kepada kedua orang tua juga termasuk pengamalan sila pertama. Sila kedua disimbolkan dengan rantai emas. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas pada sila kedua itu terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Contoh pengamalan dari sila kedua di lingkungan sekolah yaitu 1. Melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar. 2. Menolong teman yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Nah, yang ketiga, menerima hak sebagai seorang pelajar. Nah, selanjutnya itu sila ketiga. Ada yang tahu tidak sila ketiga itu disimbolkan dengan gambar apa? Coba, ada yang tahu nggak? Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Bunyi sila ketiga ada yang hafal? Ya, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi, pohon beringin ini merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Nah, hal tersebut kemudian dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tak hanya itu saja,
Pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga di sekolah yaitu 1. Tidak membeda-bedakan teman dari manapun asalnya. Karena kita semua sama. Kita sama-sama dari Indonesia. Jadi kita tidak boleh membedakan teman hanya karena teman berbeda warna kulit, teman berbeda rambut, teman berbeda bahasa, teman berbeda suku. Kita tidak boleh membeda-bedakan itu. Nah, yang selanjutnya kita harus menghargai setiap budaya dan ciri khasnya dari masing-masing daerah yang ada. Misalnya, kita menghargai budaya dari Jawa Barat, menghargai budaya dari Jawa Timur, Bali, dan masih banyak lagi. Kemudian, kita harus bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Kita harus selalu ingat bahwa Indonesia itu beragam. Ragam Indonesia itu bermacam-macam, dari budaya, suku, bahasa, kemudian dari agama. Jadi karena Indonesia ini beragam dan tentu juga berbeda, jadi kita harus menghargai adanya perbedaan dan keberagaman itu, sehingga hal itu akan membuat kita lebih mudah untuk memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan? Coba, apa yang akan terjadi? Jadi, yang akan terjadi jika kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, itu akan menimbulkan yang namanya perselisihan dan juga pertengkaran. Dan kalau sudah ada perselisihan dan pertengkaran, tentu saja tidak ada yang namanya kerukunan. Jadi, kerukunan di Indonesia nantinya akan hilang. Keberagaman bukan hanya tentang suku, bahasa, agama, budaya, tetapi tetapi perbedaan kesukaan juga itu masuk keberagaman. Misalnya sebagai contoh, ada yang suka sepak bola, ada yang tidak suka sepak bola. Nah, dari ketidaksukaan itu kalian harus menghargai satu sama lain. Kalau misalnya tidak menghargai satu sama lain atau memaksakan teman untuk menyukai kegemaran kita, yang terjadi adalah perselisihan dan juga pertengkaran. Maka dari itu kita harus menghargai yang namanya perbedaan. Selanjutnya, simbol sila keempat ini disimbolkan dengan gambar kepala banteng. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng memiliki arti sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat itu ialah bermusyawarah. Pada materi terakhir Pancasila kemarin kita sudah membahas tentang apa itu musyawarah. Ada yang masih ingat tidak apa itu musyawarah? Coba yang masih ingat, apa itu musyawarah? Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Jadi, musyawarah ini sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, musyawarah ini bisa dilakukan di mana saja, misalnya di rumah, kemudian di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Sebagai contoh, musyawarah yang dilakukan di lingkungan keluarga atau di rumah, apa itu? Apa? Misalnya, bermusyawarah untuk menentukan
wisata keluarga. Selanjutnya itu sila kelima. Ada yang tahu simbol dari sila kelima itu apa? Coba apa? Simbol sila kelima yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas ini merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Sehingga bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang bisa menyebutkan contoh pengamalan dari sila kelima? Misalnya, contoh pengamalan Pancasila sila kelima di lingkungan rumah. Ada yang bisa menyebutkan? Sila kelima ini tentang apa saja sih? Tentang bergotong royong, bekerja sama, kemudian tentang saling tolong menolong. Itu adalah hal-hal yang mencerminkan dari sila kelima. Jadi contoh pengamalannya itu bisa berupa bergotong royong menyelesaikan pekerjaan rumah, misalnya membantu ibu memasak, membantu ayah mencuci motor, dan membantu adik membereskan mainannya. Itu termasuk pengamalan sila kelima di keluarga. Ada lagi misalnya saling tolong menolong antar sesama anggota keluarga lainnya. Kemudian saling tolong menolong dalam kehidupan lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitar, misalnya lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah kita bisa membantu teman yang kesulitan, misalnya meminjamkan teman yang tidak membawa pensil, yang tidak membawa pulpen. Itu termasuk pengamalan Pancasila sila kelima. Setelah belajar atau setelah mengingat kembali tentang Pancasila, kita juga akan mengingat lagi tentang hak dan kewajiban. Ada yang masih ingat hak dan kewajiban? Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hak adalah sesuatu yang harus diterima atau dinikmati, sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus kita lakukan atau kerjakan. Sebagai contoh, hak anak di rumah yaitu 1. Kalian berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan anggota keluarga lain. Nah, selanjutnya, kalian juga berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua. Nah, yang ketiga, kalian berhak mendapatkan pendidikan dan juga mendapatkan bimbingan belajar dalam lingkungan keluarga. Contoh hak anak di sekolah. 1. Memiliki hak mendapatkan pendidikan di sekolah. Kemudian, memiliki hak untuk mendapat perlakuan adil di sekolah dari guru. Nah, yang ketiga, memiliki hak untuk belajar dengan aman dan nyaman di sekolah dan bebas dari perundungan. Contoh hak anak di sekolah. 1. Mendapat pendidikan di sekolah. Yang kedua, memiliki hak untuk berkreasi dan mengasah kreativitas di sekolah. Nah, yang ketiga, memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan adil di sekolah dari setiap guru. Untuk mendapatkan hak-hak itu, kalian juga memiliki sebuah kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan atau kerjakan. Sebagai contoh, kewajiban kalian di rumah. Apa kewajiban kalian di rumah? 1. Mematuhi peraturan keluarga. Yang kedua, menghormati kedua orang tua. Nah, yang ketiga, kalian juga harus menyayangi semua anggota keluarga yang ada di rumah. Kewajiban di sekolah juga tidak jauh berbeda dengan kewajiban di rumah. Misalnya, kewajiban di sekolah itu 1. Mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Yang kedua, kalian harus menghormati bapak dan ibu guru.
yang ada di sekolah. Nah, yang selanjutnya itu kalian juga harus mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu, karena kewajiban kalian sebagai seorang pelajar adalah untuk belajar. Itu tadi adalah contoh dari kewajiban kalian sebagai anak di rumah dan juga di sekolah. Selanjutnya, kewajiban kalian di lingkungan masyarakat. Apa saja kewajiban seorang anak di lingkungan masyarakat atau kewajiban kalian sebagai seorang pelajar di lingkungan masyarakat itu apa saja? Satu, misalnya menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Tidak membuat kebisingan yang dapat mengganggu masyarakat sekitar. Nah, yang ketiga ini mematuhi peraturan lalu lintas. Ada juga misalnya membantu warga yang sedang kesulitan. Itu juga termasuk dalam kewajiban. Selanjutnya ada menghormati semua orang, tidak peduli dari ras, etis, kondisi fisik, bangsa, bahasa, dan juga status sosial lainnya. Selanjutnya ada keberagaman. Tadi kita sudah membahas tentang keberagaman. Keberagaman itu dicerminkan dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Keberagaman itu adalah kondisi di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam suatu bidang, misalnya suku, budaya, bahasa, dan juga lainnya. Contoh keberagaman yang ada di sekolah, misalnya keberagaman suku, keberagaman kesukaan, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh keberagaman yang sudah Ibu jelaskan di sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang terakhir ini adalah tentang tolong-menolong. Tolong-menolong itu adalah kegiatan saling membantu sesama manusia. Tolong-menolong dapat dilakukan di mana saja, tanpa harus melihat dari mana mereka berasal. Tolong-menolong itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Misalnya, tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membantu teman yang kesusahan, kemudian membantu ibu memasak, membantu ayah mencuci motor, membantu adik bermain, atau membantu adik mengerjakan PR. Itu masuk ke dalam tolong-menolong juga. Selanjutnya itu ada gotong royong. Gotong royong adalah budaya bangsa yang harus dilestarikan. Gotong royong dapat dilakukan di mana saja, misalnya lingkungan masyarakat, di rumah, dan juga di sekolah. Contoh gotong royong di lingkungan masyarakat, ada yang tahu? Gotong royong di lingkungan masyarakat itu bisa berupa kerja bakti di masyarakat. Kemudian kalau di rumah itu ada kerja bakti membersihkan rumah, dan masih banyak lagi contoh gotong royong di masyarakat atau di rumah. Kalau misalnya di sekolah itu bisa kerja bakti dalam kegiatan piket kelas yang sering kita lakukan setiap hari. Jadi melaksanakan piket kelas itu merupakan salah satu contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Kalau misalnya kerja bakti itu adalah contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Membersihkan rumah bersama itu contoh gotong royong di lingkungan keluarga. Jadi jangan salah ya, harus bisa membedakan mana lingkungan sekolah, mana lingkungan masyarakat, dan juga mana lingkungan keluarga. Dengan kita melakukan gotong royong, semua pekerjaan itu akan menjadi lebih cepat selesai atau menjadi ringan. Jadi gotong royong ini harus dilakukan dengan sukarela. Kita harus sukarela, nggak boleh terpaksa. Karena manfaat dari kegiatan gotong royong itu adalah tadi untuk mempercepat pekerjaan. Jadi pekerjaan jadi cepat selesai. Dengan kita melakukan kerjasama atau gotong royong itu tadi, pekerjaan yang berat akan terasa menjadi lebih ringan. Jadi akan cepat selesainya.
Gotong royong juga ini kemarin di pertemuan terakhir itu sudah dijelaskan, dan semoga besok saat mengerjakan UAS ulangan akhir semesternya semuanya bisa dikerjakan dengan baik, bisa dikerjakan dengan benar, harus dikerjakan dengan teliti, jangan asal-asalan saat mengerjakan itu. Jangan hanya karena kepengen cepat selesai kalian mengerjakannya asal-asalan balapan, jangan seperti itu ya. Semoga kisi-kisi yang dibuatkan ini bisa dipelajari besok pagi untuk memudahkan kalian dalam belajar. Selamat belajar.